Santapan Harian Jumat 14 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan hati ini, kami berserah kepada sabda-Mu, untuk kami mampu menikmati indahnya sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah daratan, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek ke dalam kota. Tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu, Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota, dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, Hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, masih hidupkah dia? Dia saudaraku. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu berkatalah Ahab,
Pergilah, ambil dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Sahabat Santapan Harian, dalam menjalani hidup, seringkali kita diperhadapkan pada keputusan-keputusan penting yang harus diambil. Tak jarang, kita meminta masukan untuk dapat mempertimbangkan keputusan yang harus kita pilih. Keputusan yang tidak tepat bisa membawa kerugian. Sebaliknya, keputusan yang tepat bisa membawa keuntungan. Raja Aram dan pegawai-pegawainya telah kalah dalam peperangan pada saat pengepungan Samaria. Tidak terima akan kekalahan yang mereka alami, penasehat-penasehat itu memberikan nasihat yang merugikan dengan melihat bahwa Allah Israel adalah Allah gunung dan bukan Allah daratan. Dalam sejarahnya, pemahaman yang dimiliki oleh para penasehat itu telah ada sejak zaman Yosua, yang melihat bahwa Israel selalu memenangkan perang di gunung daripada di tanah datar karena keterbatasan kereta-kereta perang. Sementara itu, Raja Israel menerima pesan dari abdi Allah tentang motif dan serangan yang dilakukan oleh Raja Aram terhadap orang Israel. Allah menunjukkan kepada Raja Israel bahwa Dialah Allah dan tidak ada yang lain. Dia bukan Allah gunung maupun Allah daratan. Dia adalah Allah yang patut disembah. Firman-Nya harus didengarkan dan ditaati. Seringkali setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup sangat mengandalkan kekuatan dan pengertian kita sendiri. Kita sering melupakan bahwa Allah adalah penguasa dari segala sesuatu. Dia berdaulat penuh atas segala yang diciptakan. Tak ada apapun yang luput dari pandangannya. Firman-Nya merupakan kunci bagi kemenangan kita dalam menghadapi setiap pergumulan. Firman-Nya merupakan sandaran bagi kita untuk mengambil setiap keputusan penting. Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kita. Dia berdaulat, mengintervensi keputusan kita demi kebaikan kita. Allah menghendaki kita masuk ke dalam pengenalan yang lebih mendalam tentang siapa dirinya yang sejati. Biarlah hidup kita senantiasa bergantung pada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Niscaya, kemenangan menjadi bagian hidup kita. Mari kita berdoa. Kristus, Kaulah cahaya kami. Mengiringmu seumur hidup kami masuk dalam rencana-Mu. Pikiran dan kehendak kami serahkan kepadamu ya Kristus. Di dalam terang sabda-Mu, kami senantiasa berjalan bersama-Mu. Amin.